Perkenalkan, nama saya Yohana Asrianti dengan NIM 1903030054, kelas B semester 5 mahasiswa sosiologi. Pada pembahasan kali ini akan membahas berkaitan dengan debat imigrasi. Pernyataan gerakan reformasi imigrasi yang adil tentang pidato Paus yang menawarkan jawaban hukum, jalan menuju kewarganegaraan, moral masalah, deportasi dan pertahanan. Mendukung Paus dalam seruan untuk memanusiakan dan kerjasama sedemikian rupa untuk membuat kondisi pendatang lebih manusiawi. Ini termaksud di akhirnya deportasi yang tidak adil, penahanan, dan pengakuan kemanusiaan secara reformasi imigrasi yang memberikan jalan yang jelas menuju kewarganegaraan, imigrasi yang memberikan jalan yang jelas menuju kewarganegaraan dan keluarga persatuan. Imigrasi tidak hanya berdampak pada pendatang, imigrasi sangat mempengaruhi penerimaan negara dan populasi penetapan dari negara tersebut. Itulah tempatnya mengapa Amerika Serikat dan hampir setiap negara di bumi memiliki imigrasi hukum dan menetapkan batasan jumlah orang yang diterima untuk masuk. Dalam hal ini, penduduk penetap Amerika Serikat, mungkin warga negara dan imigrasi legal, harus dilindungi oleh hukum. Dan rupanya, populasi seperti itu merasa sangat terpengaruh oleh imigran, sebagaimana Bob Dane menjelaskan pernyataan Trump mencerminkan kemana dan ketidakberdayaan yang dirasakan publik tentang suatu masalah yang diputar di luar kendali yang diikuti oleh kandidat lain di sekitar. Ketika orang Amerika berbicara dengan bebas tentang imigran, mereka sering diabaikan, dipinggirkan, dan dikucilkan. Pernyataan Trump sementara tidak halus atau sepenuhnya faktual, menyadap emosi mental. Moral, sejelas orang Amerika diperlakukan tidak adil dan tidak adil menjadi diabaikan, terpinggirkan, dan dibenci. Selain itu, kurangnya kepedulian terhadap hukum melindungi perbatasan negara membuka pintu bagi konsekuensi berbahaya. Jelas lebih kompleks daripada mengatakan ada dua gerakan masing-masing yang pro dan anti-imigran. Melihat cara-cara di mana aktivis membuat makna dan membaginya dengan audiens, mereka mengungkapkan bahwa sebenarnya memanfaatkan konsepsi serupa tentang peran apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum dan moralitas bermain di negara bangsa yang demokratis. Yang berikut konteks penelitian analisis imigran dan aktivitas terkait imigran konteks. Melihat pekerjaan online terkait imigran adalah hal yang penting usaha dan merupakan bagian dari struktur identitas nasional. Amerika Serikat telah lama memiliki reputasi sebagai bangsa imigran, tetapi batas-batas telah ditarik antara orang asing yang lahir dan orang asli lahir mengeras dan mengedar di berbagai titik di sejarah negara. Amerika Serikat adalah rumah bagi sejumlah besar imigran. Sebagian besar imigran di Amerika Serikat adalah tidak sah dan semuanya penduduk kelahiran asing. Amerika Serikat adalah rumah bagi sejumlah besar imigran. Sebagian besar imigran di Amerika Serikat adalah tidak sah dan mempunyai penduduk kelahiran asing. Amerika Serikat pada tingkat yang berbeda-beda dan pada waktu yang membeda-beda ambivalen, hubungan cinta-benci dengan imigran dan imigrasi. Salah satu sisi dan warisan yang kuat sebagai bangsa imigran, Bonnie Benning berpendapat, imigran telah menjabat sebagai agen pendiri dari pembaharuan, bahkan setidaknya karena Amerika adalah rejim berbasis persetujuan
imigran adalah objek identitas dan pemujaan langsung. Menetapkan sosiologi budaya dalam percakapan lebih dekat dengan beasiswa gerakan nasional. Yang pertama, yang paling penting adalah pengakuan otonomi analisis budaya, memotong struktur budaya dan struktur sosial lain melalui rekonstruksi teks budaya murni. Yang kedua adalah komitmen untuk deskriptif, telah terperinci yang diinformasikan secara analitis dan dikontekstualisasikan secara budaya. Dan yang ketiga adalah dedikasi pada spesifikasi kausal. Batas simbolik adalah pembedaan konseptual yang dibuat oleh aktor sosial untuk mengkategorikan objek, orang, praktik, dan bahkan waktu dan ruang. Batas-batas sosial adalah bentuk-bentuk sosial yang objektivitas, perbedaan yang dimanifestasikan dalam akses yang tidak setara dengan distribusi yang tidak merata dari sumber daya dan peluang sosial. Di Amerika Serikat, ada batasan sosial yang jelas antara banyak kelompok kelahiran orang asing dan penduduk asli. Misalnya, imigran sering mengalami ketidaksetaraan berbasis ras, agama, dan kelas. Hak imigran aktivis bekerja untuk membongkar atau menggeser batas-batas sosial ini dengan terlebih dahulu mengaburkan batas-batas simbolis atau bahkan menggeser dalam arah yang lebih eksekutif. Sangat penting untuk mengenali otonomi relatif struktur makna seperti batas-batas simbolik. Berkenaan dengan imigrasi, sebagian besar hanya akademis tentang batas-batas sosial dan atau simbolik menggunakan aparat konseptual, etnik, atau ras. Sebagai agen sosial, mereka menentang batas-batas dengan meniru dan mengikuti arus utama, berhasil secara ekonomi, mengadopsi bahasa dan adat istiadat dan etos dari rekan-rekan mereka yang lahir asli dan mendapatkan kewarganegaraan meskipun tidak harus dalam urutan tertentu. Dengan imigrasi pasca 1965, bagaimanapun batas-batas ras telah diaktifiskan kembali dan diperkuat baik secara individual maupun institusional tingkat. Jadi, ras dan secara default, etnis tetap ada perbedaan penting. Budaya dalam kajian gerakan sosial. Peran budaya dalam gerakan sosial. Jika sosiologi budaya adalah tentang belajar proses perbuatan makna, kemudian membuat struktur internal makna terlihat adalah tujuan utama. Alexander menjelaskan rahasia kekuatan kompulsif dari struktur sosial adalah bahwa mereka memiliki bagian dalam. Mereka tidak hanya eksternal bagi aktor, tetapi juga internal untuk mereka. Untuk mencapai tujuan ini, merekonstruksikan melalui deskripsi tebal struktur budaya di dalam pekerjaan batas antara SMO. Dengan kata lain, memetakan hubungan antara bagian-bagian dari lingkungan hermeneutik. Masalah sentral hermeneutik adalah perhatian terhadap bagian-bagian dan keseluruhan dari budaya. Bagian-bagiannya adalah perilaku deskriptif yang membentuk teks atau kumpulan proposisi, kata-kata, ucapan, atau gerak tubuh yang kehadiran fisik semata. Tetapi apa yang dikatakan tidak dapat memiliki objektivitas material. Inilah pola hubungan antara bagian yang disebut budaya struktur
Dalam kaitannya dengan teks tertentu, makna adalah yang dikatakan kebudayaan pada umumnya adalah saya ble. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.